Bab 1276. Mungkin tuan di belakangnya adalah pembangkit tenaga listrik dari alam Dao saat itu. Pembangkit tenaga listrik itu hanya bersembunyi dalam kegelapan, dan mereka tidak bergerak. Kali ini, orang-orang dari klan roh darah ada di sini. Kami memasuki Kunlun Su terlebih dahulu dan bergabung dengan Aula Cahaya Chen Ye. Bagaimana kami bisa bertahan hidup? Mari bergabung dengan Hall of Light. Bagaimanapun, klan roh darah ada di sini, yang pertama menemukan kita, kemudian kita akan bersama Han Yun dan yang lainnya juga menjadi target klan roh darah. Chen Ye akan menyelamatkan kita bagaimanapun caranya. Semuanya, ayo lakukan. Salah satu pembangkit tenaga listrik di alam ilahi menghela nafas dan berkata, karena ini masalahnya, situasi yang tidak terkendali telah muncul, dan kita hanya bisa mengandalkan Chen Ye. Nenek moyang Bai Jianmen menghela nafas itu benar, saya hanya bisa mengandalkan Chen Ye. Kalau begitu hubungi Chen Ye dengan cepat. Seorang lelaki tua yang terluka juga berkata, saya akan mengirim para murid, pertama-tama para murid di atas alam Dao Yuan yang terlambat, dan mengirim mereka ke Kunlun Suzong. Setelah menghubungi Chen Ye, saya akan pergi ke Kunlun. Nanti, Su dan Han Yun merapat dan menunggu Chen Ye kembali. Ini baik. Tidak masalah. Ini baik. Semua pasukan setuju, dan segera mengatur murid mereka sendiri untuk memasuki Kunlun Void. Mereka berkumpul bersama dengan guru Gunung Gorevian dan Jiaolong Hongwu. Leluhur Sekte Pedang Bintang mengeluarkan token dan memasukkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Ini hantu Chen Ye. Token ini adalah token komunikasi yang digunakan untuk kontak antar pesawat, dan Chen Ye menjarahnya dari Wei Wucheng. Wei Wucheng menggunakan token ini untuk menghubungi leluhur Sui Jianmen, total 2, satu disimpan untuk dirinya sendiri, dan yang lainnya diberikan kepada leluhur dari basis kultivasi tertinggi Xing Jianmen. Pada saat ini, Xing Jianmen menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam token, menghubungkan Chen Ye di benua Lingwu. Di benua Lingwu, Chen Ye mengetahui keberadaan Ji Siking, jadi dia melemparkan Fei Hua dan Piaoxu ke dalam istana dan mengabaikan mereka. Setelah meninggalkan Gurun Molan, dia merasakan token bereaksi dan membuka cahaya biru token. Bungkus dirimu, dan Pantom akan bermanifestasi di depan leluhur Sekte Pedang Bintang dan lainnya. Matanya menyapu orang-orang yang hadir, dan menemukan bahwa semua orang sangat serius. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat buruk dan bertanya, ada apa denganmu? Apakah sesuatu terjadi pada Kunlun Su? Ya, sesuatu terjadi. Nenek moyang Xing Jianmen masih tenang saat ini, bencana akan segera datang, tetapi dia masih merasa bahwa ada seseorang di belakang Chen Ye, nyaris tidak panik, dan berkata perlahan, baru setengah jam yang lalu. Kekuatan klan roh darah dari Sekte Pedang Darah ada di sini. Pemimpinnya disebut Kuilong. 9 surga dari alam ilahi, dan 9 murid dari alam ilahi. Mereka semua dibunuh oleh kita. Tepat sebelum membunuh mereka, kami mengetahui bahwa perlombaan roh darah sudah mengetahuinya. Dia menarik napas panjang, menatap Chen Ye dan berkata, besok mungkin ada ranah bersama klan roh darah, membuat banyak orang kuat bergegas ke sini, kamu cepat kembali. Setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk pergi ke Kunlunmu terlebih dahulu. Su, bergabunglah dengan bawahanmu. Ini baik. Aku akan kembali melalui area teleportasi ruang angkasa di tanah surga dan bumi sesegera mungkin. Chen Ye memotong komunikasi token dan bergegas ke area teleportasi luar angkasa. Area teleportasi ruang angkasa hanya dapat digunakan sekali dalam satu arah, tetapi juga dapat digunakan dalam arah sebaliknya. Setelah digunakan 2 kali, susunan teleportasi harus melalui periode pendinginan 10 tahun, menunggu batu dewa ruang angkasa untuk mengumpulkan kekuatan hukum ruang angkasa yang cukup sebelum dapat digunakan lagi. Jika tidak, bahkan jika dipaksa untuk memulai, itu akan jatuh di tengah teleportasi. Chen Ye dengan cepat kembali ke susunan teleportasi tempat dia duduk ketika dia tiba. Kecepatan mengemudi Xuan Tianying semakin cepat, dan saat bergegas di jalan, dia berpikir Blood Spirit Rache, Blood Sword Sect, itu datang dengan cepat. Sekte Pedang Darah terdiri dari klan roh darah, meskipun tidak ada bantuan dari keluarga Beigong. Diperkirakan juga ada 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik di alam Tao gabungan yang memimpin tim, dan pembangkit tenaga listrik di alam Tao gabungan dengan paksa menggunakan sihir untuk menerobos ruang secara paksa, dan diperkirakan 20 orang dapat dibawa ke sini. Yaitu, beberapa alam Hunyuan dan selusin alam Raja Dewa. Lihat. 3 tuan, apakah Kunlun Su masih memiliki formasi yang bisa dilawan? Di kuburan reinkarnasi, Nibaijian berpikir lama sebelum berkata, ya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Kunlun Su memiliki formasi besar yang diturunkan di zaman kuno, tetapi telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Kami tidak menggunakannya selama perang pertama di zaman kuno karena area pertempuran tidak di Kunlun Su. Adapun orang-orang yang tersisa setelah perang kuno, mereka tidak cukup untuk memulai formasi besar. Tapi sekarang, orang sudah cukup. Cukup orang.
Chen Ye terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tuan Makam. Forging Divine Sovereign berkata formasi besar membutuhkan 30 orang untuk memasuki ranah para dewa, masing-masing menjaga mata formasi, dan kemudian menggunakan batu abadi besar atau kekuatan abadi terbang di artefak abadi sebagai keluaran energi. 30 orang ke alam dewa. Ketika kamu masih di Kunlun Su, Wei Wucheng datang, tetapi bisakah kamu mendapatkan 30 pembangkit tenaga psikis? 30 orang di alam para dewa menjaga formasi. Kemudian gunakan batu abadi besar dan alat abadi sebanyak mungkin sebagai sumber energi untuk formasi. Sejujurnya, Chen Ye benar-benar tidak dapat membuat barisan ini pada waktu itu, dan dia sudah cukup mati untuk menandingi 30 orang di puncak surga lapisan ke-9 dari kerajaan Kaisar. Formasi ini disebut formasi Qian Kun Tianlong. Menggabungkan alam semesta, matahari, bulan, bintang-bintang, dan pegunungan bumi yang tebal sebagai fondasi, dengan basis 30 digit, setiap kali berlipat ganda, kekuatan tempur meningkat 10 kali lipat. Selama ada cukup batu abadi, tidak masalah untuk melawan alam primordial. Tuan Penempa berkata perlahan, apakah kamu tidak memiliki banyak senjata peri di tanganmu? Cepat dan bawa kembali. Kamu secara pribadi memberikan penjaga 9 lapisan kerajaan Kaisar, dan biarkan mereka menerobos dalam semalam, meskipun alamnya tidak stabil, tetapi setelah terobosan juga merupakan hadiah kekuatan bertarung. Adapun boneka pertempuran dari alam Raja Dewa yang ditinggalkan oleh Raja Sendan. Ketika Anda kembali ke Lingcheng, ambil Lingxi berkualitas tinggi, atau pergi ke Kunjianmen dan jatuhkan kembali, dan Anda dapat mengerahkan kekuatan tempur alam Raja Dewa. Yang lain, lakukan yang terbaik. Kami bertiga juga bisa keluar untuk bertarung, tetapi ada 2 orang yang baru saja menggunakan kekuatan mereka dan memiliki sedikit energi yang tersisa. Jika mereka ingin menggunakannya, mereka pasti akan menghilang. Ini benar-benar tidak baik, maka Anda harus melakukannya. Lakukan yang terbaik untuk melihat takdir. Aku tidak akan menyerah Kunlun Su. Chen Ye dengan cepat melintasi kota raksasa dan hendak memasuki hutan, dan berkata, aku berkata bahwa aku akan memimpin orang-orang Kunlun Su melawan perlombaan roh darah, bagaimana aku bisa pergi duluan, dan darah para bajingan dari ras roh, aku sudah lama ingin menghancurkan mereka. Ras roh darah. Benar-benar kuat, tapi jadi apa? Bahkan jika semua kartu dimainkan, sekelompok Raja Dewa akan terbunuh, dan beberapa alam primordial akan dibantai. Tidak masalah jika Anda mati dalam pertempuran. Adapun senjata untuk memicu formasi, saya menemukan 10 senjata di istana Lingyun Xianzun, dan ada juga beberapa Raja Dewa. Saya mendapat 4 dari Fei Hua dan Piaoxu. Setelah kembali ke Lingcheng, saya pergi ke Kunjianmen dan mengetuknya. Dapatkan beberapa batu abadi berkualitas tinggi kembali, itu harus cukup untuk memulai formasi besar. Bab 1277. Chen Ye sedang dalam perjalanan, dengan panik bergegas menuju Kunlun. Di Kunlun Suzong, para tetua penjaga aula cahaya, merasakan masuknya para murid dari 8 kekuatan utama, dan mereka semua masuk untuk melapor. Di atas aula, Han Yun melirik Master Pavilion utama di bawah dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa 5 kota besar dan 3 sekte di luar Lingcheng semua berkerumun di Kunlun kita? Mungkinkah Kunlun Su saya memiliki harta yang menantang surga? Pavilion Ye Feng, kamu periksa kembali, bagaimana situasinya? Ye Feng berdiri perlahan, dan dalam 2 hari terakhir, dia dipromosikan ke tingkat ke-6 dari alam ilahi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sepertinya beberapa kekuatan di dekat Lingcheng telah bersekutu dengan Hall Master Chen Ye, tetapi mereka diserang oleh Blood Spirit Rache dan harus mundur ke Kunlun Su. Sekarang, ada begitu banyak orang yang datang dari 8 kekuatan utama. Untuk saat ini, hanya ada 7 atau 8 orang yang telah memasuki alam para dewa. Mereka mengatakan bahwa para pemimpin dari 8 kekuatan utama masih berkomunikasi dengan Tuan Aula. Ye Feng melaporkan data lengkapnya sendiri, dan hatinya lega. Untungnya, Aula Master telah meningkatkan kekuatan Hall of Light. Kalau tidak, hanya orang-orang yang melarikan diri ini, yang bisa dimusnahkan untuk kita. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak orang kuat di dekat Lingcheng. Untungnya, orang-orang ini terkait dengan Master Aula. Jika tidak, sebelum kedatangan perlombaan roh darah, Kunlun Su tidak akan dijamin. Pemimpin mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masuk? Adapun orang-orang dari ras roh darah, Han Yun ragu-ragu. Token komunikasi di tangannya tidak cukup tinggi dan tidak bisa menghubungi Ketua Aula. Tidak ada keraguan bahwa Ketua Aula tidak ada di Kunlun Su, atau di Lingcheng. Dapat dikatakan bahwa Ketua Aula tidak ada di dunia ini atau sejenisnya, jika tidak, token komunikasinya tidak mungkin untuk menghubungi Ketua Aula. Tuan Aula Han. Kami masuk secara paksa kali ini, dan kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda.
Nenek moyang Xing Jianmen dan sejumlah besar orang yang memasuki alam dewa bergegas ke aula serempak, semuanya sibuk. Bersama dengan 7 kekuatan lainnya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat penjabat kepala aula istana Guangming. Aku menunggu di luar Lingcheng, dan aku telah membentuk aliansi dengan Palace Master Ye. Kami berjanji kepada Tuan Istana Ye untuk membantumu memblokir gelombang roh darah berikutnya. Dia mengeluarkan artefak abadi dan kepala kuilong dan lain-lain, dan berkata, ini adalah peninggalan 10 roh darah, yang semuanya berada di alam para dewa. Di antara mereka, satu berada di puncak alam dewa. Dewa, dan satu di tahap selanjutnya. Kami juga menghabiskan banyak uang. Wah wah. Wow. 10 kepala yang disatukan memancarkan darah yang kuat, dan semburan darah menembus aula. Lusinan alat abadi dan sisa kekuatan yang berasal dari alat Raja Setengah Dewa mengejutkan banyak Master Pavilion. Jika bukan karena Master Pavilion ini, mereka semua mendapatkan senjata peri Chen Ye dan telah dipromosikan ke alam dewa, jika tidak, mereka akan berlutut di bawah tekanan darah saat ini. Han Yun, Ye Feng, Ye Wudi, Ye Lingtian dan yang lainnya tampak sedikit tercengang, menatap barang-barang ini, dan kemudian melihat 8 kekuatan besar yang mematikan tetapi agak frustrasi ini dan yang lainnya, mereka semua bingung untuk sementara waktu. Leluhur Xing Jianmen mengeluarkan sebuah token, menyerahkannya kepada Han Yun, dan berkata, token dari Aula Master Istanamu, tolong periksa. Han Yun mengambil token itu, dan setelah memeriksanya, dia menemukan bahwa itu memang token pribadi Chen Ye, jadi dia mengangguk ke Aula Master. Kali ini, Hall Master Ye, mari kita pergi ke Kunlun Su dulu. Untuk menjadi satu denganmu, dan untuk melawan orang-orang dari ras roh darah bersama-sama. Adapun Hall Master Ye, dia memberitahu kami bahwa dia akan kembali sebelum jam 12. Nenek moyang Xing Jianmen berkata, sekarang jam 4 sore. Adapun klan roh darah, ada 30 orang. Persen kemungkinan dari apa yang kami temukan. Itu adalah alam primordial yang memimpin tim, dan 70% mungkin adalah alam harmoni yang memimpin tim. Dengan kata lain, mereka akan tiba sebelum besok sore. Tolong bertindak sebagai ketua aula dan beritahu kami, apa yang harus kami lakukan saat ini. Han Yun menjadi tenang dan memikirkannya, kamu tidak perlu khawatir dulu, tunggu Tuan Istana kembali, lalu atur tindakanmu. Dia memandang Master Pavilion dan Master Aula lainnya dan berkata, ayo, semua orang di atas Kaisar Zunjing dan Alam Dao Yuan akan berkumpul. Kali ini, ketika roh darah terbunuh, semua orang tidak perlu bersembunyi. Begitu kita dikalahkan, di mana kita akan bersembunyi? Harus mati. Semua Alam Dao Yuan digabungkan untuk mengolah Great Array of Trumpet Demons. The Emperor Venerable Realm digabungkan untuk melatih formasi pertarungan iblis 9 surga. Kedua formasi ini, terlepas dari konsumsinya, didistribusikan dengan beberapa senjata peri dan beberapa ramuan. Bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, Anda masih bisa bertarung sampai mati untuk beberapa alam Raja Dewa. Ribuan alam sumber dan ribuan alam kaisar, digabungkan bersama, bukan tidak mungkin untuk melewati kesenjangan antara makhluk abadi dan manusia. Bertarung saja seperti ini akan sangat menyedihkan, tetapi jika Anda tidak melakukan ini, Anda pasti akan dibantai. Adapun Xing Jianmen dan yang lainnya, mereka akan diserahkan kepada Tuan Istana untuk kembali dan mendistribusikan, mungkin Tuan Istana memiliki formasi yang lebih baik, dan mereka dapat bersaing dengan alam primordial dengan menggabungkan mereka. Alam yang kongruen. Alam utama. Alam Raja Dewa. Istilah-istilah ini adalah batu besar di hati Han Yun, Ye Feng, dan lainnya. Mereka belum pernah benar-benar melihat pembangkit tenaga listrik dari alam harmoni bergerak, mereka juga tidak pernah melihat penampilan pembangkit tenaga listrik dari alam primordial, tetapi mereka semua orang siapa tahu alam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan sendirian. Sekarang, satu-satunya harapan terletak di Aula Master. Yang kedua adalah bahwa pada tubuh semua prajurit virtual Kunlun, kekuatan semua prajurit virtual Kunlun harus dapat menghentikannya. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, Anda tidak bisa. Siapa yang mengira bahwa waktu kedatangan perlombaan roh darah sebenarnya lebih awal? Ini masih awal. Ada leluhur Xing Jianmen dan yang lainnya, dan mereka tidak takut pada mereka yang datang. Paling-paling, mereka berada di lapisan ke-9 para dewa. Saya hanya tidak menyangka bahwa leluhur Sui Jianmen akan mengetahuinya. Tentang Kunlun Su, jadi itu lebih cepat dari jadwal serangan besar-besaran terhadap keadaan virtual Kunlun. Dengan Kunlun Su saat ini, betapa sulitnya memblokir perlombaan roh darah. Jika di zaman kuno, ada puluhan alam Tao dan ratusan alam Hunyuan di Kunlun Su. Pada saat itu, roh darah dan gerbang pedang darah mereka keluar dari sarangnya. Tanpa bantuan keluarga Beigong, mereka tidak ingin menaklukkan Kunlun virtual. Hanya sekarang, tidak di zaman kuno. Sisi Kunlun Su bertindak sebagai kepala aula cahaya, dan di bawah kepemimpinan Han Yun, pembangkit tenaga listrik dari semua sisi berkumpul untuk mempersiapkan pertempuran.
Di pihak Chen Ye, melalui susunan teleportasi ruang angkasa di hutan, sebelum roh darah berangkat, mereka kembali ke Ling Cheng terlebih dahulu. Pasukan Ling Cheng melewati urusan Kuilong dan tidak lagi menghormati Chen Ye. Chen mengabaikan mereka, pergi sampai ke Kunjianmen, dengan paksa meminta ratusan artefak abadi, ditambah 100 kati batu abadi berkualitas tinggi, dan bergegas ke Kunlun Su. Nenek moyang Kunjianmen tidak bersumpah untuk melawan. Dia merasa bahwa setelah kedatangan klan roh darah, Chen Ye akan mati cepat atau lambat, dan tidak perlu bertarung dengan Chen Ye sekarang. Selain itu, Kunjianmen terbunuh beberapa kali. Hari yang lalu oleh beberapa wali dan murid yang lebih tua yang telah memasuki alam dewa, sehingga Kunjianmen benar-benar dikalahkan. Bab 1278. Chen Ye datang keluar Ling Cheng, dan terkejut menemukan bahwa semua kekuatan yang bersekutu dengannya di dekat Ling Cheng telah memasuki Kunlun Su. Ketika dia melangkah ke Kunlun Su, itu sudah jam 7 malam. Di luar aula cahaya, pasukan monster dan prajurit semuanya berkumpul. Di bawah penyebaran Ye Lingtian dan Ye Luor, dia mulai segera berlatih formasi kuno untuk bertarung sampai mati. Tuan Istana. Ye Lingtian melihat Chen Ye, dan buru-buru berlutut dalam kegembiraan, mengepalkan tinjunya dan berkata, Ye Lingtian, temui Tuan Istana. Aku sedang menunggu untuk bertemu dengan Palace Master. Temui Ketua Aula. Temui Ketua Aula. Untuk sesaat, ribuan prajurit dan ribuan monster berlutut, mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Orang-orang dari ras roh darah akan menyerang Kunlun Su lagi. Tuan kita kembali. Kali ini, Ketua Aula pasti akan memimpin kita untuk melawan roh darah bersama. Kemuliaan Kunlun Su saya tidak dapat dipermalukan oleh siapapun. Bahkan jika Anda bertarung hingga prajurit terakhir, Anda tidak akan pernah menyerah. Semua orang tahu kebenarannya. Dengan kebiasaan perlombaan roh darah, kali ini, tidak peduli apakah itu menyerah atau bertarung sampai akhir, itu akan menjadi bencana bagi keluarga. Tidak ada gunanya menyerah. Cukup bertarung sampai mati. Jika kamu menang, kamu bisa menghapus penghinaan selama 3.000 tahun. Jika kamu kalah, kamu akan mati bersama, Hao Zai. Tuan Aula. Tuan Aula. Aku sedang menunggu untuk bertemu dengan Palace Master. Han Yun, Ye Lingtian, Ye Feng, Han Suang, dan lebih dari 30 Master Pavilion utama dan wakil semuanya terbang keluar. Mereka setengah berlutut ke arah Chen Ye dan menggenggam tinju mereka. Pada saat ini, kepala istana Chen Ye adalah tulang punggung mereka. Bangun! Orang-orang Kunlun Suku, padatkan keadaan terbaik malam ini, dan bersiaplah untuk bertarung besok. Chen Ye segera masuk ke rumah, dan sorakan datang dari belakang. Di rumah, leluhur Xingjianmen dan orang lain yang bertanggung jawab atas 8 faksi semuanya ada di sana, dan mereka tidak berniat menyalahkan Chen Ye. Bagaimanapun, mereka telah mencapai tingkat ini, dan semua orang telah membunuh klan roh darah. Sebelum roh darah datang, Chen Ye membunuh mereka lebih dulu. Di Kunlun Su saat ini, ada lusinan pembangkit tenaga listrik di alam dewa, dan mereka tidak dapat lagi dibandingkan dengan Kunlun Su sebelumnya. Itu sudah menjadi kekuatan besar yang nyata. Tuan. Jiaolong Hongwu juga tiba, berlutut pada saat ini, dan berkata, saya bersedia hidup dan mati bersama tuan saya. Bagaimanapun, naga tua, aku adalah peliharaan tuannya. Jika tuannya mati, aku juga harus mati. Cukup ikuti tuannya dan lawan pertempuran yang menantang surga ini. Chen Ye sedikit mengangguk, memandang Tuan Gunung Gorevian menuruni gunung, dan berkata sambil tersenyum, kamu juga di sini. Meskipun balas dendam besar adalah balas dendam, kerajaan tidak dapat dibangkitkan. Raja Gunung Gorevian tersenyum dan berkata lebih baik bertarung denganmu daripada menunggu kematian. Terlepas dari hidup atau mati, itu dianggap sebagai kembali ke kebaikanmu sebelumnya. Dia menatap Chen Ye, berpikir dalam hatinya jika kamu sangat berbakat, pasti ada seseorang di belakang. Ikuti dia, jika kamu mati dalam pertempuran, kamu akan membalas kebaikanmu. Jika dia tidak mati, Chen Ye pasti akan menjadi penguasa partai di masa depan. Saya akan berada di bawah komandonya untuk memulihkan kerajaan Raja para Dewa. Tuan Ye. Bagaimana kamu akan bertarung? Aku, 5 kota dan 3 faksi, memutuskan untuk hidup dan mati bersamamu. Leluhur gerbang pedang bintang menatap Chen Ye di atas tahta, dan perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dan berkata, saat ini, 8 kekuatan utama kita, 47 dewa, semuanya hadir. 8 di tahap akhir memasuki ranah dewa. 23 di tahap awal memasuki alam dan 17 di tahap tengah memasuki alam. Tuan Istana. Han Yun juga mengepalkan tinjunya dan berkata, sejak kamu pergi, kekuatan virtual Kunlun kami telah melonjak. Saat ini, ada 27 orang di alam dewa, semuanya adalah Master Pavilion, Tetua, Del. Pavilion Iblis memiliki kekuatan paling besar di alam dewa. Adapun tahap akhir memasuki alam para dewa, hanya ada 1 orang, dan itu adalah aku.
7 orang di tahap tengah memasuki para dewa, 19 orang di tahap awal, dengarkan dekrit ketua aula. Chen Ye sedikit mengangguk dan berkata, Han Yun, Ye Lingtian, Ye Feng, Bai Zhan, kalian berempat pergi ke kota Dangsu, Gunung Qingxuan, Tanah Kungu, dan Tanah Pembunuhan masing-masing, dan mengambil formasi Qian Kun Tianlong yang diturunkan dari zaman kuno. Kali. Basis formasi. Dia menyerahkan 4 set cetak biru kepada 4 orang dan berkata, formasi ini dapat menggabungkan kekuatan semua orang dan mengumpulkannya pada saya. Anda harus mengirim orang kuat sebanyak mungkin untuk memasuki alam dewa, dan pergi ke mata formasi. Di 4 tempat ini. Dan markas formasi, bawa mereka semua keluar dan pindahkan ke kota 1000 Jue. Aula kecerahan adalah lapangan Qianjue yang dibangun di kota 1000 Jue yang asli. Kota ini didukung oleh pegunungan dan perairan, dikelilingi oleh pembuluh darah naga, melihat ke arah langit mulai sekarang, dan tertutup rapat dengan bintang-bintang, yang tepat untuk pengaturan arai Qian Kun Tianlong. Di zaman kuno, formasi Qian Kun Tianlong ditempatkan di 4 tempat, terutama didominasi oleh alam primordial, dan energi abadi pada tubuh dapat melibatkan 4 tempat. Kekuatan spiritual batin Chen Ye tidak begitu besar, jadi dia harus memindahkan formasi ke kota 1000 Jue dan mengatur ulang. Tuan Aula, kamu ingin bertarung melawan Blood Spirit Rache sendirian. Han Yun berkata dengan terkejut, kita semua, berikan kekuatan ke dalam tubuhmu. Tubuhmu tidak tahan, kan? Tidak semua orang. Mata Chen Ye dalam, dan dia jatuh pada 8 faksi, dan berkata, pergilah ke dunia untuk membantuku, dan sisanya tidak dapat memasuki formasi. Perbatasan Kekaisaran. Kamu hanya bisa memasuki ranah para dewa untuk membantu pertempuran, Hall Master. Han Yunxi berpikir saya telah mengatur Kaisar yang mulia dan alam Daoyuan untuk membentuk 2 formasi besar. Bahkan dengan cara apapun, mereka masih bisa bertarung untuk 2 alam raja dewa mereka. Tidak dibutuhkan. Tidak ada gunanya memotong semua kerajaan Tao dan kerajaan Kaisar di Kunlun, dan menukar 2 dewa dan raja. Selain itu, alam Raja Dewa tempat perlombaan roh darah datang kemungkinan besar berada pada tahap akhir alam Raja Dewa dan memegang artefak Raja Dewa. Chen Ye menarik napas panjang dan berkata perlahan, jika Raja Dewa alam adalah 1 tingkat, tidak ada Raja Dewa. Gunakan susunan besar untuk mengumpulkan sejumlah Kaisar Zunjing dan alam Daoyuan, dan itu mungkin untuk bertarung. Tapi tanpa keraguan, alam Daoyuan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Adapun Kaisar yang mulia, masing-masing melindungi alam Daoyuan dan yang lainnya. Ini adalah pertempuran yang hanya bisa diikuti oleh alam ilahi. Matanya menyapu semua orang, dan segera melepaskan beberapa artefak dan alkimia abadi, mengatakan artefak abadi ini, Anda mencoba mengatur agar orang-orang dari surga tingkat ke-9 Kaisar untuk menerobos. Pada malam hari, saya akan membantu mereka untuk terobosan. Meskipun terobosannya berumur pendek, itu tidak dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatan. Tapi setidaknya 1 kekuatan pertempuran. Dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata sekarang, semua alam ilahi kita adalah 71. 71 orang memasuki ranah para dewa, semuanya memasuki formasi Qian Kun Tianlong, dan aku akan berurusan dengan perlombaan roh darah. Ras roh darah. Bagaimana dengan alam harmoni dan alam primordial? Bahkan jika saya bertarung sampai akhir, saya akan memanggil semua kekuatan besar di kuburan reinkarnasi, menghabiskan semua esensi darah saya dan akumulasi Dao, dan saya akan membunuh kalian semua. Jika Anda ingin melakukan Kunlun Su saya, bahkan jika saya mati dalam pertempuran, itu tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Dimengerti, Tuan Aula. Aku akan memindahkan arai Qian Kun Tianlong. Han Yun secara pribadi membawa orang-orang keluar. Mata Chen Ye menatap leluhur Xing Jianmen dan yang lainnya, dan berkata semuanya, lakukan yang terbaik, setelah memasuki formasi besar, Anda dapat mengumpulkan semua kekuatan tempur Anda pada saya, dan kemudian saya akan melawan roh darah. Klan. Bab 1279. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan membiarkan orang-orangmu mati dalam pertempuran, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang Kunlun suku mati dalam pertempuran. Jika kamu ingin mati, kamu hanya bisa membunuh orang-orang dari ras roh darahnya. Oke. Leluhur Bai Jianmen mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Ye memiliki ambisi seperti itu, maka saya akan maju dan mundur bersama. Pimpinan pasukan lain tersenyum dan berkata sudah hampir 10.000 tahun, dan sulit bagi kami untuk maju dalam kultivasi kami, dan kami ingin memasuki dunia seni bela diri tinggi dan meningkatkan kultivasi kami. Tapi sekarang, dalam pertempuran ini, kekuatan musuh dan kita berbeda, tetapi saya belum pernah ke dunia. Anda melihat frustrasi di mata Anda. Dalam hal itu, Kaisar Istana Tuan Ye, jangan takut. Penjabat Aula Master Han Yun memasuki alam surga ke-7, jangan takut. Ada banyak Master Pavilion di Aula Cahaya, beberapa di tahap tengah alam dewa, dan beberapa di tahap awal alam dewa, jangan takut.
Semua orang tidak takut pada orang-orang dari klan roh darah, jadi orang-orangku secara alami tidak takut pada klan roh darah. Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kamu akan mati dalam pertempuran heroik, dan kamu tidak akan pernah menjadi pelayan yang budak itu. Kunlun virtual. Kesatuan kehendak, itu bukan lagi realitas virtual Kunlun 1000 tahun yang lalu. Dengan Chen Ye memimpin Kunlun Su, dalam pertempuran dengan klan roh darah ini, tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Selain itu, jika Master Hall Master Chen Ye mengambil tindakan, kami memiliki peluang bagus untuk menang. Ada banyak orang yang memiliki ide ini. Tentu saja, ada juga banyak keinginan untuk pertempuran heroik. Bagaimanapun, setelah puluhan ribu tahun kerja keras, dengan hampir tidak ada kemajuan dalam basis kultivasi, Anda telah kehilangan hati kultivasi. Jika Anda mati di pertempuran, itu akan menjadi pilihan yang baik. Ini baik. Tunggu sampai mata formasi tiba, aku akan terbiasa dengan metode formasi denganmu. Pada saat itu, andalkan metode formasi untuk membunuh orang-orang ras roh darah ini. Chen Ye turun dari takhta, melirik banyak pembangkit tenaga listrik yang memasuki alam dewa, dan berpikir dalam hati Kunlun Su. Aku, Kunlun Su, tidak bisa diperbudak oleh perlombaan roh darah. Selain itu, jika Tuan bergerak, mereka pasti akan bertarung, tetapi 3 batu nisan di kuburan reinkarnasi sudah menunjukkan tanda-tanda bergerak. Nafas tampaknya lebih kuat dari Nibaijian dan yang lainnya, dan mereka bahkan mungkin orang-orang dari dunia Lingwu. Dia memiliki kartu truf seperti itu, apa yang dia takutkan? Pada malam hari, Chen Ye membantu 19 binatang dan manusia di alam 9 surga menerobos alam. Mereka semua telah mencapai alam memasuki para dewa, bagaimanapun, ada 90 orang di alam memasuki para dewa. Dalam 3000 tahun terakhir, Kunlun Su telah mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik di puncak alam senior kaisar, menderita karena kurangnya senjata abadi yang tidak dapat ditembus, dan beberapa terjebak di lapisan ke-8 dan ke-7 kaisar. Alam, kesempurnaan saja tidak cukup. Lingi Pil Venerable sebenarnya menyempurnakan pil prototipe yang perlu diambil oleh pembangkit tenaga listrik Emperor Venerable Realm. Setelah meminum pil prototipe, kesempurnaan prototipe Dao akan sangat ditingkatkan, jadi 10 kaisar di tingkat ke-7 dan 5 kaisar di tingkat ke-8 semuanya telah dipromosikan ke kaisar tingkat 9, dan di Ye with the bantuan Chen, ia mencapai alam memasuki para dewa. Formasi Qian Kun Tianlong belum tiba. Chen Ye mengeluarkan pedang giok es kecil yang dia dapatkan di istana Ling Yun Xianzun. Dia tidak tahu apa itu, jadi dia menyusup ke kekuatan jiwa. Segera pedang giok es itu patah, tetapi kuburan reinkarnasi yang sesuai bergema. Sebuah raungan keras terdengar. Hah, ini sebenarnya terkait dengan pemakaman reinkarnasi. Saya melihat tablet batu retak, dan seorang pria berjubah biru es muncul sedikit. Pria ini membawa pedang panjang, berambut putih, tampak seperti seorang pemuda, dengan senyum tipis di bibirnya, melirik ke kuburan samsara, menatap Nibaijian dan Chen Ye, dan bertanya, siapa yang kamu tunggu? Chen Ye menangkupkan tangannya dan berkata, saya telah melihat senior. Pada saat yang sama, Chen Ye berbisik kepada Dewa Penempa apakah dia dari zaman kuno Kunlun Su. Tidak. Mata Divine Forging dalam, dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam, berpikir tubuh asli orang ini mungkin tidak jauh lebih buruk daripada wanita tua Ling Yun Xianzun. Chen Ye mengangguk dan melanjutkan ke pria itu senior, ini adalah kuburan reinkarnasi. Anda memiliki sumber dan indera spiritual yang dicegat di sini, dan saya adalah tuannya di sini. Chen Ye menatap pria berjubah biru dan bertanya, apakah tubuh asli senior itu binasa? Atau apakah dia dipenjara? Aku dipenjara. Saya ingat, itu harus dianggap sebagai puluhan ribu tahun yang lalu, saya berada di wilayah pembunuhan Qian Kun untuk mencari harta karun, dan saya secara tidak sengaja terperangkap oleh formasi. Setelah itu, indera spiritual saya dicegat oleh kuburan reinkarnasi Anda. Meskipun saya tidak tidur sepenuhnya, saya dapat merasakan dunia luar, tetapi tidak dapat secara aktif menyentuh dunia luar. Pria berjubah biru itu mengingat dan berkata, masuk akal bahwa pikiran spiritual saya berada di kuburan reinkarnasi. Jika Anda adalah pemilik makam, maka Anda adalah tuan saya. Jangan berani, senior hanya perlu membantuku. Chen Ye tersenyum dan bertanya, siapa nama seniornya? Tapi seseorang dari dunia Lingwu. Aku memang dari dunia Lingwu. Pria berjubah biru itu menghela nafas dan berkata, namaku Pedang Beku Abadi, tubuh asliku adalah tetua ke-7 dari Istana Kaisar Wanjian di wilayah utara dunia Lingwu, dan nama aslinya adalah Lan Sui. Bulan. Pedang es abadi yang mulia. Kamu adalah pedang es yang mulia. Nibaijian, Dewa 100 Pedang, menatap Lan Sui dengan ekspresi terkejut, dan berkata, kamu tercatat dalam buku-buku kuno, orang paling tampan dan termuda di Istana Kaisar Wanjian. 50.000 tahun yang lalu. Pedang es abadi yang mulia. Pedang es abadi yang mulia.
50.000 tahun yang lalu di benua Lingwu, pedang abadi yang paling menonjol dan gagah. Tubuh keterampilan telah mencapai tahap tengah dunia penciptaan, menggabungkan hukum ruang dan waktu, dan seni pedang ruang dan waktu, mengubah dunia, membuat waktu mandek, dan bahkan lebih tirani. Setelah pedang dikorbankan, kekuatan waktu pedang membuat musuh mati karena usia tua. Dalam sekejap musuh dicekik oleh kekuatan hukum ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Alam penciptaan. Eksistensi menakutkan yang menggabungkan hukum ruang dan waktu. Dan yang mulia pedang es abadi ini telah mengintegrasikan dua hukum ke dalam ilmu pedang. Dalam hal kekuatan tempur, itu bahkan tidak lebih buruk daripada yang mulia abadi Ling Yun di tahap selanjutnya dari alam penciptaan dan bahkan di puncak. Lulus. Senior sangat kuat. Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan spiritual ini. Chen Ye menatap pedang es yang mulia dan berpikir, saya adalah penguasa istana Kunlun Su Guang, dan sekarang saya adalah Kunlun Su yang diserang oleh gerbang pedang darah, dan saya harus menghadapi serangan dari beberapa alam harmoni dan puluhan alam primordial. Dan aku, orang terkuat di Kunlun Su, hanyalah surga ketujuh para dewa. Kekuatan tempur terkuat hanya aku. Kamu. Pedang beku yang mulia sedikit terkejut, dan setelah menguji Chen Ye dengan hati-hati, dia mengangguk dan berkata, meskipun wilayahmu tidak tinggi, kekuatan jiwa dan darah di tubuhmu sebanding dengan tahap akhir memasuki para dewa. Kuat. Kamu dari keluarga mana? Keluarga Shenlong, atau keluarga Huangpu? Seharusnya hanya keturunan keluarga ini yang bisa melakukan ini. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, berpikir perlahan, saya ingat bahwa pada waktu itu, beberapa orang kuat dilahirkan dengan budidaya Kaisar Sunjing, dan Anda adalah lapisan ketiga Kaisar Sunjing, jadi Anda tidak boleh lahir di Lingwu. Benua, jika tidak, benua Lingwu konsentrasi energi spiritual sudah cukup bagimu untuk dilahirkan dengan basis kultivasi Kaisar Senior Realm. Kamu lahir di Nether. Kekuatan darah dalam tubuh, saya samar-samar merasa bahwa itu sangat kuat, dan bahkan hanya darah naga, darah Phoenix, darah para dewa, kedua tingkat atau lebih tinggi, atau bahkan darah kelas 1, dapat dibandingkan dengan Anda. Jadi, dari keluarga mana Anda berasal? Bab 1280. Di mata pedang beku yang mulia, darah di tubuh Chen Ye membuatnya bahkan merasakan krisis. Perasaan yang tidak pernah dia rasakan. Menurutnya, hanya beberapa kekuatan di benua Lingwu yang memenuhi syarat untuk melahirkan garis keturunan yang begitu kuat. Adapun tempat sampah yang kekurangan energi spiritual ini, Kunlun Su, tidak mungkin. Kekuatan orang-orang benua Lingwu terutama dibedakan oleh kekuatan darah. Sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah, Secara umum, seseorang dari garis keturunan tengah dan ketiga lahir, dan setelah minum pil obat dan pelatihan pendahuluan, adalah mungkin untuk segera mencapai ranah kaisar. Jika bakat dan kekuatan orang tua menakutkan, kemungkinan besar mereka akan lahir langsung di ranah kaisar, dan orang-orang kelas 3 yang lebih rendah akan melewatinya. Budidaya, juga mungkin untuk dengan cepat melawan ranah Daoyuan. Adapun tingkat ketiga atas, mereka adalah jenius sejati. Ketika mereka lahir, mereka memicu penglihatan, dan ketika penglihatan memasuki tubuh, mereka dapat membuat orang memasuki lapisan ke-9 dari ranah kaisar. Jika mereka tidak diberi makan oleh energi spiritual saat lahir, mereka tidak dapat menembus seperti itu di alam, Yeluur seperti ini, darah sepertiga atas, tetapi sebelum dia bisa mendapatkan makanan, dia ditinggalkan di alam bawah. Yaitu, pesawat bela diri tingkat rendah yang kekurangan energi spiritual, Kunlun Su. Tetapi bahkan jika dia ditinggalkan di alam bawah, begitu dia mempelajari latihan yang benar, dia bisa melompati pertempuran. Seperti Yeluur, yang telah menguasai teknik kultivasi dari ras roh darah, adalah mungkin untuk melompati Kaisar Senior Realm dan memasuki Divine Realm pada tahap awal. Oleh karena itu, pedang beku yang mulia akan bertanya kepada Chen Ye keluarga mana di benua Lingwu yang mewarisi. Tapi yang jelas, Chen Ye bukanlah jawaban yang dia inginkan. Chen Ye melangkah keluar dan berkata dengan sangat serius. Aku bukan dari benua Lingwu. Adapun garis keturunan saya tidak tahu asal-usul yang tepat, tetapi Anda bisa menyebutnya garis keturunan reinkarnasi. Reinkarnasi. Mendengar kata-kata ini, ketakutan muncul di wajah Immortal Venerable Ice Sword setenang air untuk pertama kalinya. Ada garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Memang ada garis keturunan reinkarnasi. Tapi yang disebut darah reinkarnasi hanya ada dalam legenda. Dan sekarang anak ini benar-benar mengatakan itu. Orang gila. Tapi setelah dipikir-pikir, pemuda di depannya adalah tuan di balik pemakaman reinkarnasi ini. Diperkirakan pemuda ini tidak tahu asal-usul garis keturunannya. Jadi itu dinamai darah reinkarnasi. Garis keturunan pemuda ini mungkin adalah garis keturunan generasi pertama. Seharusnya seperti ini. Pedang es yang mulia mengangguk sedikit, jadi itu masuk akal.
Garis keturunan generasi pertama, secara umum, pendiri keluarga besar di benua Lingwu adalah semua garis keturunan generasi pertama, yang merupakan garis keturunan kuat yang dihasilkan oleh diri mereka sendiri. Jika tidak, bahkan jika mereka kuat, tidak mungkin bagi keturunan mereka untuk menjadi kuat ketika mereka belum mencapai alam tertinggi. Dia menjadi tertarik pada Chen Ye dan berkata, "Kamu baru saja mengatakan kamu ingin aku membantumu Kunlun Su. Kunlun memalsukan tempat ini, saya pernah mendengarnya, saya ingat itu adalah pesawat bela diri menengah atau rendah. Kamu harus memiliki pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan. Mengapa kamu ingin aku mengambil tindakan? Sudah hilang." Chen Ye menceritakan puluhan ribu tahun Kunlun Su, dan kemudian berkata, "Tolong bantu para senior, saya pasti akan pergi ke dunia Lingwu di masa depan, pergi ke tempat pemenjaraan, dan melepaskan tubuh senior yang sebenarnya." Baiklah. Namun, indera spiritual saya ini mungkin tidak dapat menolak alam hidup dalam harmoni. Bagaimanapun, kekuatan indera spiritual ini hanya 1% dari tubuh saya, kata Frozen Sword Immortal. "Permisi, senior, apakah ada banyak orang yang mengantuk di tempat itu?" Chen Ye melirik 80 atau lebih batu nisan lainnya, beberapa dari mereka seharusnya orang-orang dari dunia Lingwu, tapi aku tidak tahu apakah mereka adalah orang-orang dari periode yang sama dengan Frozen Sword Immortal Venerable. Pedang es yang mulia mengingat dan berkata banyak orang yang mengantuk, tetapi saya tidak tahu jumlah pastinya, ada sekitar selusin orang. Yang lemah ada di alam primordial, dan yang kuat bahkan ada di alam bukaan bintang. Selusin orang. Hampir tidak terhitung 20 orang. Jadi jika dilihat dari sini, setidaknya ada lebih dari 50 batu nisan, yang merupakan orang-orang dari tempat lain. Orang-orang ini terjebak oleh siapa? Ras roh darah? Atau kekuatan lain? Chen Ye tidak memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya dan berkata besok melawan sekte pedang darah dari klan roh darah, aku akan mengontrol formasi dan mengumpulkan kekuatan semua orang pada diriku. Para senior pergi berperang. Setelah mengatakan ini, Chen Ye meninggalkan pemakaman reinkarnasi. Dia datang ke tanah datar dan menyaksikan formasi Qian Kun Tianlong dibawa kembali oleh Han Yun dan yang lainnya. Mereka semua terdiri dari batu darah biru kuno. Mereka tampak seperti naga batu yang panjangnya ribuan kaki, dengan sayap di atasnya. Punggung dan tubuhnya, memiliki 4 anggota badan dan tubuh besar, yang agak aneh. Bangkit. Membubarkan. Chen Ye memindahkan formasi naga langit dan bumi dengan kekuatan Qi dan darah. Saya melihat Silong melayang di udara, tubuhnya retak melalui celah, meledak dengan kilau, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi 8 bagian, 4 anggota badan, 1 kepala, 2 sayap, dan 1 tubuh kota 1000 Jue memiliki 8 sisi. Bang bang bang. Ledakan. 8 mayat jatuh dan dengan cepat tenggelam ke tanah, tetapi mereka dipenuhi dengan kilau. Segera, 8 pilar surgawi naik ke langit, dan langit menunjukkan kekacauan gosip, kemudian pilar surgawi terhubung dengan naga dan gunung di sekitarnya, meminjam kekuatan bumi, dan bergabung menjadi kemampuan gosip. Chen Ye melompat keluar dan mendarat di tanah di bawah formasi gosip. Lengannya bergetar dan dia merasakan pasokan energi spiritual yang terus-menerus di sekitar formasi. Bahkan jika tidak ada pembangkit tenaga listrik psikis yang duduk di mata formasi, formasi ini masih bisa serap kekuatan spiritual di sekitarnya untuk memberkati master formasi. Hanya formasi kosong. Itu bisa meningkatkan kekuatanku hingga 50%. Jika semua 90 memasuki ranah para dewa memasuki formasi, itu dapat meningkatkan kekuatan tempurku beberapa kali atau bahkan 10 kali lipat. Chen Ye mengeluarkan suara rendah, semua orang yang tenggelam datang, 24 di tengah, 9 di masing-masing sisanya, lebih cepat. Ikuti perintahmu, Hall Master. Ya, Tuan Ola. Tidak masalah, Hall Master Ye. Saya menunggu. Alam imersi Istana Guangming dan alam imersi dari 8 kekuatan utama datang satu demi satu. Ada total 90 pembangkit tenaga psikis, 24 di antaranya terbenam di tengah formasi, dan ada 8 di sekitarnya, 9 di masing-masingnya. Formasi tes pendahuluan. Gosip Gan, Kan, Gen, Zhen, Sun, Li, Kun, Dui. 8 posisi, 9 orang di setiap posisi. Uji formasi sekarang. Mata Chen Ye dalam, dan dia memerintahkan, Qian Kun mengguncang 3 arah ke alam para dewa, menyerap kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan nadi bumi, dan menggabungkannya menjadi satu. Mata formasi. Ya. Formasi kering dipimpin oleh Han Yun, dan 8 orang di belakangnya berada di alam para dewa. 9 memasuki alam para dewa, 9 menyerap mereka pada saat yang sama, dan kemudian Han Yun yang terkuat mengirim telapak tangan ke dalam formasi. Jejak telapak tangan mengumpulkan kekuatan darah dan jiwa yang terus-menerus, yang telah diubah oleh 9 dari mereka. Titik. Kekuatan berkumpul menuju pusat. Wuho. Suara mendesing. Tiba-tiba,
Langit dan bumi sangat berubah, angin dan guntur bertiup, dan gunung-gunung dan hutan bergoyang. Seluruh dunia tampaknya diselimuti awan gelap.